Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Adelia dengan NIM 1901101090274. Saya merupakan mahasiswi Tadris Kimia angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tradisi tasmiyah pada pandangan Islam dan sains untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diampu oleh Ibu Khairatul Muna MPD dan Bapak Iwan Khairussadikin MPD. Adapun narasumber pada pembahasan tradisi tasmiyah ini ada dua orang. Yang pertama yaitu Ustadz Ahmad Arbain. Beliau merupakan ustadz yang tinggal di Desa Bangkal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu ada Ibu Helda Ramawati. Beliau merupakan dosen Tadris Kimia di Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Tasmiyah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti memberi nama kepada anak yang baru lahir. Biasanya pelaksanaan tasmiyah ini selalu disertai dengan upacara akikah atau pemotongan seekor kambing. Kelahiran seorang bayi memiliki makna yang sakral bagi masyarakat Banjar. Hadirnya seorang bayi dalam lingkungan keluarga seringkali disambut dengan upacara atau ritual khusus. Setelah bayi itu dilahirkan dari rahim ibunya, merupakan kewajiban bagi masyarakat Banjar untuk memberi nama anak tersebut. Nah, setelah Islam masuk ke tanah Banjar, proses memberi nama anak ini berkembang secara resmi menjadi sebuah ritual Islami yang disebut dengan batasmiyah. Prosesi ini menjadi ritual yang umum dilaksanakan oleh masyarakat Banjar. Biasanya tasmiyah dilakukan 7 hari setelah bayi itu lahir atau setelah tali pusatnya mengering dan terlepas dari pangkal pusat. Adapun prosesi tasmiyah yang biasanya dilakukan yaitu yang pertama pembacaan Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pemberian nama. Pemberian nama ini biasanya dilakukan oleh orang yang tinggi ilmunya tentang suatu agama atau orang yang berilmu. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan rambut, kemudian dilanjutkan dengan tahnik, yaitu pengolesan madu atau kurma ke mulut bayi. Kemudian selanjutnya biasanya ditambahkan dengan kegiatan burdahan dan juga ceramah, lalu ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedang bersama Ustadz Ahmad Arbain di Desa Bangkal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Oke, langsung saja kita mulai wawancaranya ya Ustadz. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz asal usul tasmiyah ini ada di Kalimantan Selatan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirriyil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil aqrar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Nah, kalau mengenai asal usul batasmiyah di Kalimantan ini, berhubung tasmiyah ini masalah agama, nah itu maka perkara agama ini yang biasa itu dibawa oleh ulama-ulama kita, yang mana ulama-ulama kita itu menuntut ilmu mereka di Mekah, menuntut ilmu di Madinah, menuntut ilmu di Hadramaut. Jadi besar kemungkinan asal usul adanya acara tasmiyah ini itu mereka yang membawa ke daerah kita Kalimantan Selatan. Karena kan kalau dahulunya di Kalimantan ini belum masuk lagi tentang agama Islam ini, belum lagi. Dengan sebab mereka yang datang dari Hadramaut ada, dan ulama-ulama yang lahir dari tanah Kalimantan ini, mereka yang membawa acara tasmiyah ini dengan berkah ilmu yang mereka tuntut di negeri Mekah, Madinah dan Hadramaut tadi. Mungkin begitu. Oke. Kemudian bagaimana Ustadz proses tasmiyah
khususnya di desa kita ini, di desa Bangka? Kalau proses tasmiyah, nah itu kan kalau di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita mengadakan tasmiyah, nah setelah anak itu lahir, maka kita itu disunnahkan yang pertama dahulu sesuai dengan hadis Rasulullah, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyani. Sabda Rasulullah, orang yang dilahirkan baginya, seseorang yang dilahirkan, artinya orang ini berisi anak, punya anak. Maka suruhan Rasulullah itu diadzankan pada telinganya yang kanan. Jadi diadzankan dahulu di telinga yang kanan, kemudian diiqamatkan pada telinga yang kiri. Jadi diiqamatkan di telinga yang kiri. Apabila sudah nala itu, lam tadurrahu ummus sibyani, tidak memudarati akan di anak tadi oleh ummus sibyan. Ini nama jin yang mengganggu anak-anak itu di saat dia lagi halus. Jadi kekanakan kan biasa menangis. Ada yang mengganggu. Ini nama jinnya itu ummus sibyan. Ini yang mengganggu anak tadi. Dan berhubungan bertasmiyah, kalau kita di kampung kita itu biasanya tasmiyah ini dibacakan Al-Quran terlebih dahulu. Baru biasanya disediakan kurma untuk acara tahnik. Biasakan tahnik kurma atau madu atau sesuatu yang manis untuk acara tahnik. Itu acara tahnik. Acara tahnik pun itu ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sedikit bacakan. Wulidali gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin wa da'a bil barakati. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata sidin, wulidali gulamun, artinya dilahirkan bagiku anak, artinya bini sidin melahirkan anak. Maka aku mendatangi ujar sidin dengannya anak tadi akan Nabi, artinya aku bawa anak tadi lawan Rasulullah. Fasammahu Ibrahim, maka memberi nama akan dia anak tadi oleh Nabi Ibrahim. Wa hannakahu bitamratin, dan Nabi mentahniknya dengan kurma. Ini menunjukkan Rasulullah mentahnik dengan kurma. Wa da'a lahu bil barakati, dan Nabi mendoakan baginya dengan keberkahan. Itu Rasulullah tadi memberi nama, mentahnik anak-anak tadi dan mendoakan dengan dapat berkah. Itu diantara kita menyiapkan acara tasmiyah tadi. Kurma, madu atau sesuatu yang manis tadi. Itu kan yang diantaranya. Kalau masalah namanya, itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian, dan nama-nama ayah-ayah kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah oleh kalian akan nama-nama kalian. Jadi sebelum kita masuk acara tasmiyah, terlebih dahulunya kita sebagai orang tua itu menyiapkan ngaran yang bagus gasan anak. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, kita jangan dipanggil ke hari kiamat itu dengan nama kita dan nama orang tua kita. Jadi seandainya nama kita bagus, nama kuitan kita bagus, otomatis kita kada supan di padang mahsyar. Adapun masalah tahnik tadi, dan masalah ada yang berhubungan dengan akikah atau
begundul. Nah itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadisnya. Nah, ya Rasulullah, kullu gulamin rahinatin bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Nah, Rasulullah bersabda, tiap-tiap kakanak itu tersanda ya Rasulullah dengan akikahnya. Nah, akikah ini kan biasanya kita gawe itu hari ketujuh sesudah kelahiran anak tadi. Nah, jadi arti tersanda itu kata Imam Ahmad, nah kata beliau, anak ini seandainya masuk surga, inya kada kawah memberi syafaat lawan kawitannya. Seandainya kawitannya disiksa di dalam api neraka, inya kada kawah memberi syafaat. Nah itu kata Imam Ahmad. Dengan akikahnya di sini tersanda dengan akikahnya. Dan tudbahu anhu yauma sabihi, dan disembelih daripadanya hari ketujuhnya, ya tadi akikah tadi. Wa yuhlaqu, dan digundul. Nah, digundul hari ketujuh tadi. Wa yusamma, dan diberi nama akan anak tadi. Nah, jadi bagus memberi nama itu hari ketujuh. Nah, hari ketujuh itu hakikah, menyembelih tadi kan. Nah, menggundul, dan memberi nama. Nah, itu diantara persiapan kita untuk memberi tasmiyah kepada anak kita yang biasa kita gawi di kampung-kampung kita. Jadi untuk proses bertasmiyah ini yang pertama membaca Al-Quran terlebih dahulu, Ustaz. Ya, terlebih dahulu membaca Al-Quran. Kemudian itu lalu pemberian nama. Kemudian setelah pemberian nama itu biasanya kita baca doa. Nah, ada doa khusus, doa tasmiyah yang biasa guru-guru kita itu membacakan besan anak tadi. Nah, ada biasa itu. Nah, kemudian lalu tadi tahnik. Nah, tahnik itu ya biasanya kalau ulama-ulama kita itu memakai kurma atau madu. Nah, sidin di bahasa kita tuh, nah dihaluskan dulu di muntung sidin, di mulut sidin, nah baru sidin masukkan ke lalangitan anak nang di tasmiyahnya tadi. Nah, itu biasanya di kampung kita. Kemudian Ustaz, apakah proses tasmiyah ini harus di 7 hari atau boleh melebihi 7 hari setelah dia lahir? Boleh lebih 7 hari. Nah, karena kan ini sunnahnya. Nah, sunnahnya kalaunya bisa acara tasmiyah ini diadakan di hari ke-7 sesudah kelahiran anak tadi. Nah, jadi umpama anak kita lahir hari Jumat, nah maka mengadakannya kan tuh otomatis hari Kamis, hari ke-7 sesudah kelahiran tadi. Nah, kemudian apakah boleh dilaksanakan sebelum 7 hari? Boleh. Nah, boleh. Berarti boleh saja. Saja. Kemudian berarti tadi proses pemotongan rambut itu sebenarnya tujuannya untuk apa, Ustaz? Rambut itu ulama menjelaskan kan di hadis Rasulullah tadi, wa yuhlaqu, dan digundul. Itu digundul artinya. Nah, itu tujuannya di antara ulama itu mengambil faidahnya di sana. Yang pertama kan dulu itu sunnahnya Rasulullah yang nyata sudahnya, sunnahnya Rasulullah. Nah, kemudian di sana kalau kita bahasa Banjar ini mengambil sempana. Nah, mengambil sempana yang biasa kan di kampung kita itu anak itu digundul. Nah, lalu rambutnya itu ditimbang, lalu timbangan itu berapa gram umpama rambut anak nang yang hanya lahir itu, nah lalu ditimbang dengan seberat emas. Nah, lalu emasnya tadi disodakahkan dengan orang-orang yang kurang mampu. Nah, mengambil sempana kalau bahasa Arabnya itu mengambil tapaul, artinya sempana tadi. Nah, mudah-mudahan anak yang dilahirkan ini dimanapun ia berada menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau amas tadi kan dimanapun amas itu ada
bertempat, artinya keandakan emas itu dimanapun, sekalipun di tempat yang rigat, nah yang kotor, umpama di puturan manapun, nah emas itu bertempat, nah tetap dicari orang. Karena apa? Karena emas ini kan barang yang berharga. Nah oleh karena itu kalau anak itu sudah lahir, nah hari ketujuh itu sunnah digundul. Nah jadi sunnah digundul tadi, lalu ditimbang dengan emas berapa gram, rambutnya tadi ditimbang, nah lalu dihitung dengan emas berapa gram, nah lalu di emas tadi dijual, nah lalu uangnya disedekahkan nah kepada orang yang kurang mampu tadi. Nah mungkin itu. Kemudian Ustadz, tujuan dari yang pengolesan kurma tadi untuk apa Ustadz? Pengolesan kurma tadi sesuai tadi dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mentahnikan anaknya Abi Musa al-Ash'ari, wa hannakahu bitamratin. Rasulullah mentahnik akan dia anak Abi Musa tadi dengan tamratin, dengan kurma. Itu tujuannya ulama mengatakan supaya apa-apapun yang keluar dari mulut anak ini semoga yang keluar itu menjadi manis. Baik perkataannya kan, menjadi manis didengar orang. Nah itu diantara tujuannya. Tetapi yang kalau terlebih utamanya itu sunnahnya Rasulullah yang mengerjakan. Tapi ada ulama yang menjelaskan karena itu supaya supaya kata-katanya manis kepada orang-orang lain. Dan orang mudah menerima kata-kata anak tadi. Nah itu diantara tujuan tahnik dengan kurma atau madu atau sesuatu yang manis tadi. Kemudian untuk tujuan pembacaan Al-Quran tadi untuk apa Ustaz? Tujuan membaca Al-Quran itu kalau tujuannya sesuai yang sudah dipilihkan oleh ulama-ulama kita, karena itu membaca surah daripada surah Al-Quran di surah Ali Imran, Innallaha astafa sampai akhir. Itu kan tujuannya supaya diantaranya yang didengar oleh anak-anak kita itu yang pertamanya Al-Quran, supaya terbiasa ya mendengarkan Al-Quran itu diantaranya. Dan supaya mendapat berkah daripada Al-Quran yang dibacakan tadi sebelum acara memberi nama kepada anak tadi, diantaranya. Kemudian bagaimana Ustaz berarti pandangan Islam mengenai proses tasmiyah, apakah itu disunahkan atau diwajibkan atau bagaimana Ustaz? Pandangan Islam terhadap acara tasmiyah ini itu hukumnya sunnah. Sunnah sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, as-sunnatu ayyusammal mauludu al-yawmas sabi'a min wiladatihi au yaumal wiladati. Sunnah bahwa diberi nama akan anak yang lahir ini pada hari ketujuh daripada hari kelahirannya, atau hari yang mana ia lahir pada itu, pada itu hari. Jadi kita memberi nama itu hukumnya sunnah. Yang memberi namanya sunnahnya lagi hari ketujuh setelah kelahiran tadi, atau kita memberi nama pada hari kelahirannya tadi, itu sunnah. Jadi Ustadz, untuk tasmiyah ini kan ada tadi proses pembacaan Al-Quran, kemudian memotong rambut dan juga mengoleskan kurma. Berarti boleh saja apabila misalnya tidak melangsungkan tasmiyah dengan prosesi tersebut, berarti boleh saja Ustaz. Kalau pandangan Islam memang boleh, cuma dengan boleh kalau hukumnya dengan tidak melaksanakan acara tadi. Cuma kan kalau Islam itu menyuruh kita, apalagi kalau suruhan itu kan sunnahnya Rasulullah, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Karena kan sudah hadis yang sebelumnya tadi, kita akan dipanggil dengan nama kita dan orang tua kita.
Kalau tidak melaksanakan pemberian nama kan kurang bagus, dan orang-orang di kampung kita pun kurang tahu siapa sebenarnya nama kita. Nah, oleh karenanya kita disuruh mengadakan acara tadi. Nah, diantaranya kan hikmahnya supaya orang-orang pun tahu nama kita, dan orang bisa memanggil nama kita dengan sebenar-benar nama kita. Karena kan kalau di dalam Islam itu kita itu disuruh juga memanggil nama seseorang itu dengan nama siapa ya, kita sepanjangnya, jangan bano kayak itu, nah jangan berpaget-paget. Nah, umpamakan ngaran orang itu Abdullah, jangan dikiau dul, nah kan kalau kayak itu kurang bagus jadinya. Nah, itu kalau di pandangan Islam. Berarti Ustadz dapat kita simpulkan bahwa tradisi budaya tasmiyah ini selalu dilangsungkan kan di desa kita ini. Alhamdulillah selalu dilangsungkan, dikerjakan di Desa Bangkal, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Kemudian budaya tasmiyah ini dipandang oleh Islam itu sangat bagus untuk dilaksanakan. Oke. Mungkin cukup sampai di sini wawancara kita Ustadz. Terima kasih banyak karena sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedang bersama Ibu Halda Rahmawati, SSI MPD. Beliau adalah dosen di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada prodi Tadris Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan beliau mengenai pandangan sains pada budaya tasmiyah. Oke, langsung saja Bulah ulun izin bertanya, bagaimana pandangan menurut Ibu pandangan sains dalam budaya tasmiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya dipercaya sebagai narasumber untuk dalam hal temanya yang diangkat Lydia tentang tasmiyah dalam sains. Jadi sebenarnya kan yang namanya tasmiyah dan juga itu sebenarnya tidak terlepas dari ada temannya, istilahnya ada yang namanya akikah kan, ada tasmiyah dan biasanya juga diikuti dengan atau sering dilakukan secara berbarengan dengan yang namanya tradisi gitu. Nah, kalau tasmiyah biasanya kan identik atau bisa diartikan sebagai pemberian nama untuk anak pada usia bayi itu umur atau kelahiran 7 hari ya setelah kelahiran. Biasanya kan diberi proses pemberian nama itu. Nah, sebenarnya kalau dari pemberian nama mungkin dari segi kimia kita juga ada kan ya pemberian nama untuk dalam segi senyawa-senyawa, pemberian nama untuk senyawa dengan gugus alkena, alkuna, itu kan beda-beda tata cara atau aturan penamaannya. Nah, itu juga sama ya, mungkin dari hal penamaan itu sendiri, yang mana nama itu kan diberikan oleh orang tua untuk anak itu pasti sebagai doa lah ya, doa dari orang tua untuk anaknya. Nah, jadi ada dalam dalam segi sainsnya mungkin bisa dari penentuan ini yang namanya tasmiyah itu kan dilakukan setelah usia anak itu pada hari ke-7 atau kelipatannya atau hari ke-14 atau hari ke-21, dan itu juga sudah ada dalilnya tentang yang namanya tasmiyah itu diberikan pada usia atau pada hari ke-7 hari usia anak dan kelipatannya itu tadi. Nah, dari perhitungan hari kan sebenarnya dari secara sains ya, dari fisika pergantian siang dan malam, kemudian perhitungan kita menghitung satu hari, yang namanya satu hari kan 24 jam ya, satu hari 24 jam, berarti dari
bayi yang lahir, anak yang lahir misalnya pada saat ada asar, kayak pada asar. Nah itu biasanya kan kalau dari segi sainsnya kan kalau hitungan 24 jam dia berumur 1 hari itu kalau dia pada asar besok harinya lagi kan. Nah itu secara tidak sebenarnya menerapkan ini juga kita mengacu pada ibaratnya pada ilmu yang dari segi perhitungan hari tadi, perhitungan jam. Kemudian namun dalam kenyataannya kan biasanya kalau yang namanya kalau sudah besok hari misalnya pagi aja itu kan sudah dihitung 1 hari kan, walaupun ibaratnya belum tepat misalnya di ibadah asarnya. Nah itu perhitungan seperti itu juga biasanya kan juga melibatkan ini sih ya secara sainsnya, maksudnya kadang kan ada yang beranggapan mungkin orang tua yang kalau ibaratnya kalau misalnya kan yang lahirnya malam nih, malam misalnya, nah itu dianggap pagi hari itu kadang biasanya malam jam pukul iyalah ibaratnya 11.58 misalnya pada tanggal 14 Januari. Kemudian besok harinya 15 Januari itu kadang juga bisa dihitung 1 hari kan, anggapannya kan 1 hari. Nah, kadang perhitungan-perhitungan seperti itu ya juga melibatkan ini ya, kayaknya melibatkan sainsnya juga ya, perlu ini dari Al-Quran juga ada kan pergantian siang dan malam. Sebenarnya itu sudah fenomena-fenomena sains ya sebenarnya ya. Jadi bisa dikaitkan sih sebenarnya kalau dari segi prosesi tasmiyah itu tadi ada anak yang memang diutamakan kan pemberian anak itu pada sunahnya itu pada 7 hari setelah hari lahirnya anak. Nah, kemudian namun misalnya ada uzur atau ada halangan dari orang tuanya bisa pada usia ke 14 hari atau 21 hari gitu. Mungkin penghitungan hari dan jamnya itu kali ya yang bisa dikaitkan dengan sainsnya dari prosesi tasmiyah itu tadi. Dan juga pemberian nama kan memberikan identitas ya, karena kita sebagai atau sebagai makhluk ciptaan Allah pun semua punya identitas kan, semua punya identitas. Baik kemudian dalam sains, dalam segi kimia pun senyawa-senyawa itu atau unsur-unsur juga punya identitasnya masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Jadi kayaknya berkaitan aja sih kalau dari segi tasmiyah dalam hal tasmiyah anak dan juga tasmiyah misalnya senyawa-senyawa yang biasanya kan kalau di anak ada mungkin ada nama orang tua yang mungkin diberikan juga di ujung nama anak misalnya. Nah itu juga sama kan kalau di sains, kalau di kimia khususnya. Kalau di alkana berarti ujungnya ada anaknya. Kalau di alkana ada enaknya, mungkin kayak gitu ya. Pemberian nama itu ya mungkin juga bisa dikaitkan. Terima kasih banyak. Itu sih menurut Ibu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Semoga bisa membantu untuk tugasnya. Mungkin. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tasmiyah ini muncul menjadi tradisi masyarakat Banjar setelah Islam itu masuk ke Kalimantan Selatan. Prosesi pemberian nama anak ini berkembang secara resmi menjadi ritual Islami yang umum dilaksanakan oleh masyarakat Banjar. Nah, kemudian biasanya tasmiyah ini dilakukan bersamaan dengan akikah, yaitu pada 7 hari setelah bayi itu lahir atau kelipatannya. Islam memandang tradisi tasmiyah ini hukumnya adalah sunnah sehingga sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sebelum prosesi tasmiyah ini dilaksanakan, biasanya yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan makanan-makanan serta menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan nantinya pada prosesi tasmiyah seperti madu atau kurma dan juga gunting. Nah, adapun rangkaian acara
prosesi tasmiyah ini yang pertama yaitu pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran ini biasanya ya surah Al-Imran. Nah, pembacaan ini bertujuan agar anak tersebut itu terbiasa mendengarkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian nama. Nah, pemberian nama ini dilakukan agar memudahkan seseorang itu untuk memanggil anak tersebut. Selain itu juga pemberian nama ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pernah berkata di padang mahsyar nanti manusia itu akan dikumpulkan dan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama panggilan yang telah diberi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pemotongan rambut. Pemotongan rambut ini dilakukan juga karena sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya rambut yang telah dipotong itu ditimbang seberat emas, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dengan harapan sang anak itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tahnik atau pengolesan madu atau kurma pada mulut bayi. Tahnik ini merupakan sunnah Rasulullah juga. Nah, yaitu dengan mengoleskan sesuatu yang manis seperti kurma dan madu ke mulut bayi. Nah, menurut para ulama, pengolesan tersebut itu bertujuan agar perkataan yang diucapkan anak tersebut itu selalu perkataan-perkataan yang baik. Kemudian selanjutnya biasanya dilaksanakan burdahan dan juga dilaksanakan ceramah. Nah, setelah ceramah itu selesai dilaksanakan, biasanya ditutup dengan doa. Kemudian tradisi tasmiyah ini di dalam ilmu sains menurut Ibu Halda Ramawati SSI MPD pada kimia misalnya pada penamaan suatu senyawa seperti alkana, alkena, dan juga alkuna, di mana penamaan tersebut itu memiliki aturan-aturan tertentu dalam proses penamaannya. Kemudian tradisi tasmiyah ini menurut beliau juga tidak terlepas dari ilmu sains fisika, yaitu pada perhitungan hari dilaksanakannya proses tasmiyah. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat suatu kesalahan dan lain sebagainya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.